Hasil survei Pusat Data Bersatu atau PDB menyatakan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Jokowi JK unggul di 3 kota besar dan pasangan Prabowo Hatta unggul di 2 kota. Tren menyatakan skor kedua pasangan semakin ketat. Walaupun hasil survei menyatakan Jokowi JK unggul, ada kemungkinan elektabilitas pasangan ini turun dan pasangan Prabowo Hatta naik. Dari 7 kota besar yang disurvei oleh PDB, selisih Prabowo Hatta dan pasangan Jokowi JK semakin menyempit di angka 5,7%. Sampai pada akhir Mei 2014, Jokowi JK meraih 32,2% suara dan Prabowo Hatta meraih 26,5%. Dari 8 kali pelaksanaan survei, tren elektabilitas Jokowi JK cenderung turun, sementara elektabilitas Prabowo Hatta cenderung naik. Pengumpulan data survei dilaksanakan dari tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni 2014 dengan jumlah responden 2.688 orang yang tersebar di 7 kota pada 7 provinsi besar di Indonesia. Jenis responden adalah pengambil keputusan, baik kepala keluarga maupun istri kepala keluarga. Pengumpulan data dilakukan tatap muka dan kuesioner terstruktur. Menurut Ketua PDB Daniel Rembet, fenomena ini dipengaruhi faktor daerah asal, seperti JK yang berpengaruh pada daerah Makassar dan sekitarnya, serta Hatta Rajasa untuk daerah Medan dan sekitarnya. Selain itu juga tergantung pilihan kepala daerahnya yang diikuti oleh masyarakatnya. Ya kalau menurut saya karena 2 kota besar itu sangat nasional pemilih, Jakarta dan Surabaya. Kalau tadi kan saya katakan Bandung, itu pemilih di Bandung berkaca kepada siapa sih pemimpin daerahnya, wali kotanya Pak Ridwan Kamil. Dulu didukung oleh Gerindra dan PKS. Pak Aher ya sebagai gubernur dua kali loh, saudara Pak Aher itu hanya didukung oleh PKS itu menjadi juga. Jadi udah jelas petanya ke sana gitu kan. Peneliti PDB Agus Herta menyatakan angka swing voters masyarakat yang belum memutuskan pilihan pada Capres dan Cawapres masih tinggi. Pada survei yang dilakukan, angka swing voters di seluruh Indonesia berada pada rata-rata 40%. Angka swing voters yang tinggi di Indonesia diwakili pada 7 kota besar di Indonesia, terutama pada wilayah Jakarta dan Surabaya. Ini disebabkan penduduk di 2 kota besar ini lebih berhati-hati menjatuhkan pilihan dan lebih rasional dalam penilaian, berdasarkan visi misi dan latar belakang Capres dan Cawapres. Dari ke-7 kota tersebut ada satu yang stabil, yaitu bahwa angka swing voter masih cukup tinggi, kecuali di Medan sama Makassar swing voternya relatif sedikit, karena di Makassar itu ada faktor Pak JK, sedangkan di Medan ada faktornya Pak Hatta dari daerah Sumatera. Nah, untuk daerah yang lain itu angka swing voternya masih sekitar 40%. Nah, siapapun yang bisa memanfaatkan menarik suara swing voter ini, pasangan itu nggak akan kemungkinan bisa menang. Entah itu apakah pasangan Prabowo Hatta atau pasangan Jokowi JK. Asal bisa menarik swing voter yang tadi, kemungkinan besar mereka bisa menang. Sementara lembaga survei Sirus Network memprediksikan pasca debat Capres-Cawapres yang digelar Senin malam kemarin, elektabilitas Jokowi Yusuf Kala masih mengungguli Prabowo Hatta. Namun demikian, kedua Capres-Cawapres tersebut akan sama-sama membenahi diri untuk menarik kembali simpati dari masyarakat. Menurut Direktur Eksekutif Sirus Network, Hasan Nasbi, Prabowo Hatta tidak tampil maksimal dalam debat. Seharusnya Prabowo bisa memanfaatkan acara debat untuk meraih potensi suara 30%. Karena banyak pemilih mempertimbangkan pilihannya berdasarkan hasil debat,